Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan wa akhawat jami'an, nahnu sanabda fi dirasati hadha al-kitab al-mubarak bi'idhnillah ta'ala al-adab min silsilati ta'lim al-lughah al-arabiyyah alladhi huwa min isdarat جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض المملكة العربية السعودية. Ini mustawa 3, level 3. Izinkan di sini saya akan menyampaikan bahwa saya akan menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia campur sementara ini, walaupun di pengajaran saya untuk silsilah ta'lim yang lain juga menggunakan bahasa Arab full ya. Tapi khawatir di sini masih sangat pemula banget teman-teman, jadi akan saya campur saja untuk mempermudah. Mungkin nanti yang di mustawa 4, al-mustawa rabi' nahnu sanudarris hadzal kitab bil arabiyyati tamaman. Full hanya dengan bahasa Arab saja untuk yang level atau mustawa 4-nya ya. Baik, ini dari materi kampus yang sekarang kalau di Indonesia dikenal dengan Lipia yang ada di Jakarta. Ini aslinya ada di Riyadh, Arab Saudi. Dan kitab ini walaupun sudah lama banget dicetaknya, kalau kita lihat di tahun 2004 di sini ya. Tapi Masya Allah berkahnya luar biasa. Bagi teman-teman yang belajar sastra Arab, untuk pemula kita anjurkan dengan kitab ini. Taib, nabda min muqaddimatil kitab wa qalilan man yaqra hadhil muqaddimah. Sedikit sekali yang mengkaji muqaddimah pembukaan ini, padahal ini penting ya. Bidayatan huna naqra nuqtatan wa ana ada'u huna at-tarjamah lakum. Raqam 1 huna taqribul adab al-arabi. Jadi mendekatkan sastra Arab, tarikhan wa nususan, secara sejarah, secara juga teks-teks contoh-contoh karya yang terkenal ya, yang memiliki cukup banyak pengaruh atau mencakup dari yang diinginkan oleh kurikulum ini. Jadi yang nanti kita kenal sejarahnya sekaligus karya-karyanya. An-nuqtatu tsaniyah al-maddatu fi 15 wahdatan dirasiyah. Dibagi 15 unit. 15 unit pembelajaran. Fahiyya tudarras fi 15 usbu'an. Cukup 15 pekan, berarti kalau misalnya satu kali pertemuan per pekan, maka butuh waktu kira-kira 4 bulan. Dan biasanya memang satu semester di Lipia atau kampus-kampus cabang Arab Universitas Al-Imam, itu memang membutuhkan waktu kira-kira sekitar 4 bulan ya untuk satu semesternya. Karena biasanya udah di bulan keempat itu udah masuk ujian akhir semester. Baik. النقطة الثالثة هناك هذه الوحدات تناولت العصور الثلاثة الأولى العصر الجاهلي زمن جاهلية العصر الإسلامي أو صدر الإسلام awal keislaman. Nanti kita kenal satu persatu definisi dari masing-masing periode ini. Jadi ada 3 periode, jahiliyah, sadr al-Islam dan al-Umawi, dinasti Umayyah. An-nuqtatu rabi'ah. Una qafazna, langsung saya lompatin aja. Beberapa poin tidak perlu kita bahas karena tidak terlalu penting, kita akan ambil yang penting-pentingnya saja. Huna nuqtatul khamisah. Kullu wahda tashtamilu ala 28 kalimah. Jadi setiap pelajaran kira-kira sekitar 28 kosakata baru. Ya. Dan nanti di akhirnya ada latihan. Ini khutimat kullu wahdatin bitadribat 'alaiha. Nanti akan kita pelajari juga kosakata-kosakata ini teman-teman ya. Kemudian dan kosakata ini tadi yang kita kenal, tujad hadhil kalimat atau yujad mu'jam li hadhil kalimat fi akhiril kitab. Kalau teman-teman sudah beli bukunya, alhamdulillah murah ya bukunya. Ada yang versi cetakan Indonesia dan itu resmi, harganya sangat terjangkau. Saya sarankan teman-teman beli. Nah, di bagian akhir belakang buku itu ada, di bagian akhirnya ada sekitar 423 kosakata yang dijadikan kamus di belakang. Dia kamus dari Arab ke Arab. Sambil teman-teman latihan, gimana sih caranya mempelajari kamus Arab ke Arab. Nah, dibiasakan dengan versi yang mudah ini. Karena nanti kalau udah biasa dengan versi mudah ini, teman-teman bisa juga akan pelajari kamus-kamus Arab yang lebih tebal-tebal, yang lebih kuno-kuno ya. Taib. نبدأ الآن بهذا الكتاب. نبدأ بالوحدة الأولى الدرس الأول الأدب وعصوره. هناك الكلمات الجديدة كما قلنا آنفا أنه
أو أنها في تقريبا 28 كلمة 28 kalimah kira-kira ya. Di sini langsung saya buatkan buat teman-teman ya, ada di presentasi ini kosakata barunya langsung kita rangkumkan dari mu'jam yang ada di belakang tadi ya. Huna nabda mathalan al-kalimatul ula abyat wa as-siyaq fi asy-syi'r, al-murad huna fi asy-syi'r. Abyat jama' dari kata bait, tapi yang dimaksud bukan rumah tetapi adalah satr min asy-syi'r akhiruhu qafiyah. Ini nanti kita pelajari apa yang dimaksud dengan syair dan apa itu bait syair ya. Satu baris, kalau berarti di sini satar satu baris berupa syair Arab. Akhiruhu qafiyah, nanti kita bahas apa itu qafiyah. Itsnain adab, apa yang dimaksud dengan adab nanti juga kita bahas, mungkin nanti kita bahasnya ya. Kalamun jamil di sini. Thalatha udaba. Ini jamak dari kata adib. Jamak dari kata adib sini belum disebut ya. Artinya sastrawan, mencakup syu'ara, jamak dari kata syair, penyair, khutaba, penceramah, al-kuttab, jamak dari kata katib, penulis. Arba'a ishtarata yashtaritu ja'alahu syartan, membuat sesuatu menjadi syarat. Khamsa alfad, al-jama' min kalimatil lafad, kalimat maknanya. Bahithun, jamak dari kata bahith, orang-orang yang meneliti. Langsung saya percepat saja ya. Nusri' qalilan. Sab'a baligh, wa hadha aidan min nafsi al-ishtiqaq min kalimati balaghah. Kata balaghah, teman-teman belajar ilmu balaghah, itu menjadikan perkataan baligh sampai ya, sampai mengena banget gitu ya, relate. Thamaniya ta'thir. Ta'thir berarti dari kata athara, menjadikan sesuatu itu membekas, memberi dampak. Ta'athar bi kalamik. Tahdid, yaj'al asy-syai' mahdudan bi'ainihi. Tahdid, pembatasan, memberikan batasan untuk sesuatu. Ta'rif, ya, tahdid dengan ta'rif ini memiliki kaitan makna. Ta'rif ini sendiri dari kata ma'rifah, punya satu istiqaq, satu pengambilan sama dari kata ma'rifah, arafa, arrafa. Ta'rif, definisi kalau bahasa kita ya. Hunaka taghayyur, maknahu tahawul, berubah. Tamattu'un bi, tamatta'a bi, atau di sini pakai masdarnya tamattu'un bi, menikmati. Atau di sini dimaksud bukan sekedar menikmati tapi tersifati dengan. Harakat islahiyah, gerakan reformasi, gerakan pemberian perbaikan, perubahan menuju kebaikan ya. Arba'a dawawin, jamak dari kata diwan, wal makna kitabun fihi qasaid min asy-syi'r. Jadi dia antologi puisi, antologi syair Arab. Kitab yang berisi kumpulan-kumpulan qasidah. Ritha. Ritha ini adalah al-kalamul jamil atau al-kalamul ladzi yuqal fi ats-tsana' 'ala al-mayyit. Memuji orang yang sudah meninggal. Sittah siyasah. Siyasah ini politik yang dimaksud. Sab'a syi'r. Kalamun lahu waznun wa qafiyah. Kalamun lahu waznun wa qafiyah. Nanti kita bahas definisi syair ya. Belum sekarang. Sadr, maknahu huna al-awwal. Idza kana al-murad atau idza kana 'ulliqa bi kalimati al-'asr. Kalau dipakai untuk al-'asr, periode, berarti yang maksudnya adalah dada-dada, walaupun sadrnya dada tapi ini maksud kalau sadrul Islam maksudnya dadanya Islam, maksudnya sadr biasanya di depan. Berada di depan berarti maksudnya awal dari periode keislaman. Al-Asrul Umawi alladhi hakama fihi Banu Umayyah. Banu Umayyah diantaranya keturunan atau keluarga dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan keluarganya juga masih satu ini dengan Uthman ibn Affan. Asyarah al-Asrul Wasit yashmal al-Asr al-Mamluki wal-Uthmani. Ini abad pertengahan di Islam adalah berkaitan dengan zaman Mamluk di Mesir dan juga Uthmani yang berpusat di Turki. Masih ada lagi teman-teman, banyak banget ya kosakata baru tadi. Kalau kita lihat di sini ada 20 20 kalimah al-an, 21 atau 21 usur, jamak dari kata asr, zaman, ghazu, saitara ala mantiqah. Berarti dia invasi. Ghazu ini bukan sekedar perang tapi invasi, serangan ya. Qafiyah al-harful akhir min bait asy-syi'r. Kita kenal ya, huruf terakhir dari satu baris
Bait syair itu satu baris gini, itu namanya bait syair, nanti satu baris ya. Nah, yang di akhir namanya qafiyah, huruf terakhirnya. Qasidah, ini jamaknya qasaid, yaitu bait-bait syair yang terkumpul menggunakan wazan yang sama, wazan rumusannya ya, belum dipelajari di ilmu ini. Wa qafiyah wahidah, dan akhir hurufnya juga punya huruf yang sama. Nanti kita kasih lihat contohnya. Qiyam lid-daulah. Qiyam lid-daulah maksudnya qiyam ini kalau kaitannya dengan, jadi kalau teman-teman lihat ada dalam kurung lid-daulah maksudnya makna qiyam tapi konteksnya adalah lid-daulah. Kalau kaitannya dengan orang, qiyam artinya berdiri. Kalau kaitannya dengan agama, qiyam artinya sholat. Tapi ini maksud dengan daulah di sini tampak munculnya sebuah negara. Karim, hasan, mu'athir lahu ta'thir kabir, dari sudah yang mu'athir. Muta'addid, yakni adad kathir, punya jumlah yang banyak, punya banyak jenis. Mathal ini adalah perkataan yang viral, diucapkan di sebuah kejadian, kemudian nanti orang-orang akan menggunakannya lagi. Nanti mungkin akan kita bahas ketika ketemu dengan pembahasan mathal ini ya. Sekarang mungkin belum, tapi cukup kita kenal itu perkataan viral terus dipakai lagi ya. Kayak memes di zaman kita sekarang. 10 muhaddad ay muayyan, ya, ditentukan, sudah tertentu. Kayak gitu. Wah, ini lebih dari 28 ternyata. Mukhtarat ay jama' min kalimati mukhtar, terpilih. Mukhtar berarti pilihan-pilihan, ya, sudah terpilih. Itsnain madh, sana, pujian ya, al-madh. Thalatha mustalah, lafdhun yattafiqu ta'ifatan min ulama' ala isti'malihi isman li'ilmin min al-ulum. Jadi ya, kesepakatan para ulama untuk sebuah bidang keilmuan tertentu. Ini istilah mustalah ya. Kita sepakati bahwa yang dimaksud adalah dengan kata sahih, maksudnya adalah ini, di ilmu ini saja, tapi ya di ilmu lain belum tentu sama maknanya. Walaupun lafadznya sama. Misalnya kata sunnah, ini sering ya. Kata sunnah di ilmu hadis berbeda maknanya dengan kata sunnah di ilmu fikih, berbeda dengan kata sunnah di ilmu akidah. Ini 3 hal yang berbeda walaupun lafadznya sama-sama sunnah. Arba'ah al-ma'ani, jama' dari kata al-ma'na ma yadullu alaihi al-lafz. Ya, makna kandungan dari suatu lafaz. Nathar, ini lawan dari syair, nanti kita akan kenal ya. Kita bahas lebih dalam nanti. Nusus, ini maksud nusus jama' dari kata nas. Maksudnya teks. Teks yang dimaksud adalah karya sastra tadi yang dimaksud di sini. Hija lawan diddu kalimati madh. Hija diddu madh. Jadi terkadang tidak diartikan, tapi kalau dalam kamus Arab ke Arab maka menggunakan lawan kata seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Diddu al-madh. Lawan katanya. Wadih, zahir, bayyin, jelas. Wazan. Ma banat alaihi al-Arab asy'araha. Maksudnya susunan dari syair Arab. Dia punya rumusan-rumusan dipelajari di ilmu yang namanya ilmu al-arud. Baik, nabda al-an bi al-mabhath al-awwal, ta'rif al-adab. Tadi sudah kita bahas ta'rif artinya definisi ya. Lil adabi ma'nayan 'amun wa khas. Adab punya 2 makna. Fal adab bil ma'na al-'am at-tamattu'. Tadi sudah kita belajar at-tamattu' maksudnya ittisaf, tersifati ya. Tersifati maksudnya menggunakan, bisa juga ya. Menikmati kalau di sini. Menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji, kasidq wal amanah wa ghairi dzalik min al-akhlaqil karimah. Wa min dzalika al-qaul as-sa'ir. Ada ucapan yang terkenal, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku dan dia telah mendidikku dengan sebenar-benarnya didikan. Nah, ini orang banyak menyangka ini adalah hadis Rasul, tapi ternyata terbukti dia adalah sanadnya dhaif jiddan, kata Al-Ajaluni di kitab Kashful Khafa. Jadi dia bukan hadis. Oke, jadi kalau makna umumnya adab, seperti yang kita kenal di bahasa Indonesia, adab maksudnya adab sopan. Kamu nggak punya adab, gitu. Maksudnya kamu nggak punya sopan santun. Jadi adab ini kaitannya dengan sopan santun, akhlak. Ini makna umumnya. Wal ma'na al-khas, yang dimaksud berarti ini makna di istilah ini, ilmu bahasa Arab, al-kalamul jamil, al-baligh, al-mu'athir fin nafs. Al-kalam harus ucapan. Oke? Al-jamil, indah. Kalau enggak indah, bukan termasuk sastra. Al-baligh, tadi sudah kita belajar al-baligh, mengena ya, sampai. Nah, ini belajar di ilmu balaghah. Sampai kepada penikmat dari karya sastra tadi. Al-mu'athir fin nafs, punya dampak pada jiwa.
Idzan, berarti kita bisa simpulkan dari definisi tadi, wa qulna miraran anna at-ta'rif huwa jam'un lisyurut. Saya sering bilang bahwa definisi itu adalah kumpulan dari syarat-syarat. Dan kita lihat di sini dari kalimat dari definisi yang tadi kita lihat di sini ya, teman-teman. Idzan hunaka syurutun thalathah. الشرط الأول أن تكون ألفاظه سهلة وجميلة. Itu syaratul awal. Berarti lawannya, teman-teman kalau pelajari sebuah definisi, tadi sudah saya bilang ya, definisi itu kumpulan dari syarat. Oke? Definisi adalah kumpulan dari syarat. Ketika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka definisinya tidak berlaku di situ. Penting banget ini ya. Sehingga ketika kita menyebutkan definisi, nggak boleh ada satu kata pun hilang. Apakah harus dihafalkan? Iya, harus dihafalkan. Karena kalau satu kata hilang, maka syaratnya berubah. Hilang satu syarat, maka definisinya tidak berlaku. Poin yang selanjutnya, ya, poin selanjutnya, nuqtatul lati ba'daha, bentar tadi mana nih? Ini syarat ya, itu aja dulu ya. Saya agak lupa tadi mau nyampaikan apa. Yang penting dia kumpulan dari syarat. Oh ya, poin yang kedua adalah ketika memahami ini, dan ini biasa dikaji di kitab-kitab para ulama, suatu definisi karena dia kumpulan syarat, maka untuk memahami syarat tadi, gunakan lawannya. Biasanya diucapkan kharaja bihadzal qaid, maka dikeluarkan dengan perkataan ini. Maksudnya gimana? Contoh, syarat antakuna alfadhuhu sahlatan wa jamilah. Lafaz-lafaznya harus mudah dan indah. Berarti lawannya gimana? Kalau lafaznya tidak mudah dan tidak indah, maka dia bukan sastra. Faham ya? Kalau tidak indah dan tidak mudah, berarti bukan sastra. Itsnain, an takuna ma'anihi jayyidah. Maknanya harus bagus. Maknanya tidak bagus, bukan sastra. Karena tadi kaitannya harus jamil. Atau baligh, punya syarat dia mengandung balaghah. Yang ketiga, ta'thir fin nafs. Harus punya dampak, mu'athir. Kalau nggak berdampak pada jiwa, oh cuman bagus doang, masih nggak sampai disebut sastra. Jadi kalau teman-teman lihat konten, postingan di thread, di Twitter, X sekarang sebutnya, atau postingan di Facebook, ya, itu belum tentu sastra kalau tidak memenuhi 3 syarat ini. Ya, nggak sampai berdampak pada jiwa, nggak pantas disebut sebagai karya sastra. Faham di sini ya? Baik. Wa al-mabhath ats-tsani anwa'ul adab. Fal adabu naw'an. Sastra Arab ini ada 2 jenis. Penting banget ya. Al-awwal nathar. Ini nathar ya saya tulis ya. Al-kalamul jamilul ladzi laisa lahu waznun wala qafiyah. Sampai sini definisinya. Ucapan indah. Ingat syaratnya, ucapan indah syarat pertama. Laisa lahu wazn, tidak punya wazan syarat kedua. Wala qafiyah, tidak punya qafiyah. Nah, kita bahas nih wazan dan qafiyah ya. Di sini belum dibahas ya. Baik. Wazan tadi kita sudah bilang, wazan adalah rumus dari syair. Jadi syair itu punya rumusan. Contoh, ada yang rumusnya mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, harokat sukunnya dihitung. Harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun. Misalnya ya. Nah, nanti macam-macam teman-teman pelajari ini di ilmu arud. Itu diperhitungkan. Jadi nggak sembarang ngarang syair seenaknya kita, nggak bisa. Dalam bahasa Arab, syair itu punya wazan. Nah, kalau nggak punya wazan, ini disebut dengan nathar. Termasuk yang sekarang berkembang di era modern, orang Arab menyebut ada syi'r hur, puisi bebas. Nah, puisi bebas ini tetap harus dikategorikan nathar, bukan syi'r. Kemudian qafiyah. Qafiyah yang dimaksud adalah akhirannya. Akhirannya biasanya sama-sama gitu ya. Misalnya ucapan yang terkenal lah punya Imam Syafi'i ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Akhirannya si. Ingat baik-baik itu qafiyahnya. Fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Si juga ya. Nah, ini akhirannya rima yang seperti ini mirip dengan rima ya di bahasa kita. Tapi kalau di dalam syair maka disebut dengan istilah qafiyah. Oke. Berarti cakupannya luas untuk nathar, minhul khutbah wal risalah wal wasiyah wal hikmah wal mathal wal qissah. Ini semua nanti akan ada contohnya
seiring dengan kita mempelajari kitab ini akan belajar satu persatu, ada contoh khutbah, contoh risalah, contoh wasiyah dan seterusnya. Tidak kita bahas sekarang. Hikmah di sini saya artikan pepatah ya, masalah. Itsnain syi'r. Apa yang maksudnya syair? Agak berbeda dengan syair di bahasa Indonesia, mungkin pastinya beda ya, karena berbeda bahasa. Nah, ini lawannya saja. Ucapan yang indah, atau di sini tidak ada kata jamil. Tidak harus ada kata jamil di sini ya. Mungkin ya karena memang masih masuk kategori syair. Yang penting dia punya wazan dan punya qafiyah, itu sudah dikategorikan syair. Wazan tadi rumusan harokat sukunnya tadi, dan qafiyah huruf terakhirnya. Contoh, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Lu di sini. Nah, saat ini kok enggak jahilun? Kalau di ilmu syair ya, maka beberapa seperti ini sering kita temukan. Jadi dia dicocokkan dengan qafiyahnya, pas dilihat atau dicocokkan dengan wazannya, ternyata tidak perlu pakai tanwin. Supaya nanti akhirannya semuanya lu kayak gitu ya. Nanti satar berikutnya ini namanya bait syair nih. Satu baris ini di depan ada yang di depan, ada yang di belakang. Nanti teman-teman belajar ya apa namanya di ilmu arut ya. Nah, ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini satu ini namanya bait. Kalau banyak abyat. Oke, akhirannya namanya qafiyah yang di belakang ya. Nanti lu kayak gitu. Nah, wa ya'ti lil madah. Ya, ini datang lil wasf, maaf. Syair ini punya banyak tujuan. Lil wasf, deskripsikan sesuatu. Wal madah, pujian. Wal hija, untuk menghina ya, atau roasting bahasa kita sekarang. Ar-ritha, meratapi mayit. Al-hikmah, tadi mengandung kata-kata bijak. Wa ghairi dzalik. Nah, nanti kita akan kenal fima ba'd nahnu sanadrus hadhihi al-aghrad asy-syi'riyah. Kita akan belajar tujuan-tujuan dari syair ini di pertemuan-pertemuan akan datang insyaallah. Al-mabhath ats-tsalits tarikh al-adab. Sejarah dari sastra ini sendiri. Definisinya di sini al-ilmu alladhi na'rifu minhu hal al-adab fi mukhtalifi usurihi min quwwatin aw dha'fin wa kathratin aw qillatin. Ilmu yang mengajarkan apa saja ini? Ada banyak ya. Kita fokus pada poin pertama dulu. Jadi mempelajari hal al-adab, kondisi sastra Arab ini di berbagai zamannya. Apakah kuat? Apakah lemah? Apakah banyak? Apakah sedikit? Sesuai dengan zamannya, karena zaman ini sangat berpengaruh. Kondisi di lapangan, terutama politiknya. Ketika kerajaan atau sebuah negara itu kuat, maka itu berpengaruh ke sastra-sastra yang muncul. Ketika sebuah negara tersibukkan dengan konflik internal maupun eksternal, maka juga terpengaruh karya sastra di situ. Dan banyak panjang ya kalau kita bahas, nanti teman-teman akan tahu faham ini ketika kita langsung pakai contoh-contohnya. Jadi sastra yang berkembang di masa para sahabat Nabi, kenapa kok isinya tentang itu? Ketika masuk di zaman Abbasiyah kok berbeda lagi tema-temanya ya, dan seterusnya. Taib, tsumma nadrusu aidan, ini nikmat banget ya belajar sastra seperti ini karena ya udah langsung kita bahas aja, lanjut aja. Kama na'rifu minhu hayatal udaba, kehidupan para sastrawannya. Nanti kita kenal biografi mereka secara sekilas. Waz zaman alladhi 'ashu fihi. Ini poin ketiga ya. Wal makan alladhi nasha'u fihi. Wa ma lahum min kutubin wa rasail, karya-karyanya apa? Kutub, rasail, khutbah-khutbahnya, dawawin syi'r, antologi puisinya tadi. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 poin yang diajarkan di dalam tarikh al-adab. Al-hal wa hayatul udaba, halul adab wa hayatul udaba wa zamanuhum wa makanuhum wa ma lahum min, mungkin kita bisa bilang athar ya, peninggalan-peninggalan mereka. Wa ma lahum minat turath, karya-karya peninggalan mereka. Baik, alhamdulillah. Al-an al-mabhath ar-rabi' al-usur al-adabiyah. Fase-fase zaman sastra Arab punya banyak fase. Tapi di sini dirangkum menjadi 6 usur. Qassama al-bahithun fi 6 usurin lil-adab al-arabi. Fal-asru jam'un
maaf, al-usur jam'u asr wa huwa al-fatratu min az-zaman. Ini maksud dengan asr ini periode kalau di bahasa kita. Al-asr al-awwal huwa al-asr al-jahili. Mata yabda'u hadha al-asr qabla al-islam biqarnaini aw qarnin wa nisf. Sekitar 2 abad atau 1,5 abad sebelum munculnya Islam. Idzan taqriban idza kana dhuhur al-Islam taqriban fi 610 takriban ya sekitar 610 ya mungkin ya kira-kira 610 Masehi munculnya Islam, tinggal dikurangi 200 atau 150 sebelum itu. Itu namanya fase al-asrul jahili. Berakhir dengan munculnya Islam, ya. Jadi dia berakhir dengan munculnya Islam. Langsung saya lompat zaman awal Islam, asr sadril Islam. Bada'a bi dhuhuril Islam, mulai dengan datangnya Islam. Wa intaha bi intihai asril khulafa'ir rasyidin sanata 40 minal hijrah. Berakhir di masa khulafa yang 4 atau bisa disebut juga yang 5 setelahnya Ali bin Abi Thalib, itu masih ada sedikit di masanya Al-Hasan ibn Ali. Jadi khulafa yang 4 atau ditambah sampai Al-Hasan ibn Ali. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini 2 asr yang pertama. Al-an al-asr al-thalith wal-asr al-umawi bada'a biqiyami daulati Bani Umayyah. Tadi ya, dengan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka kemudian ini masanya berakhir. Wantaha binihayatiha ay binihayati hadhihi daulah. Masa Umayyah ini untuk di daerah timur maka berakhir di tahun 132 Hijriah. Nah, lebih detailnya sebenarnya masa Umayyah ini fahiya lam tantahi haqiqatan wa innama hiya mawjudatun aydan fil Andalus. Jadi mereka orang-orang Umawi pindah ke daerah Andalusia dan mereka mendirikan kerajaan Umayyah di sana di Andalus. Tapi yang dibahas adalah yang di daerah sini ya. Di daerah sini, di daerah yang pusat Islamnya. Al-Asr Rabi' wal Asr Al-Abbasi. Jadi memang kenapa kok dibagi secara politik? Ya karena memang pengaruh sebegitu besarnya pengaruh politik kepada karya-karya yang muncul di zaman tersebut. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ke ekonomi, kehidupan sehari-hari. Nah, ekonomi dan kehidupan ini pasti akan berpengaruh kepada kehidupan penyairnya. Kehidupan penyairnya terpengaruh, otomatis karya-karyanya berkaitan atau relate dengan zaman dan kehidupan mereka itu sendiri. Al-Asrul Abbasi bada'a biqiyamid daulatil Abbasiyah. Yang tadi Abbasiyah, jadi mereka melengsarkan dinasti Umayyah, makanya tahunnya sama ini ya. 132 min al-hijrah, 132 min al-hijrah, wa intaha bi al-ghazwil Mughuli. Ini invasi Mongol, mereka menghancurkan kota Baghdad, menginvasi sanata 656 minal hijrah. Walaupun sebenarnya masa Abbasiyah sudah lemah sebelum itu. Tapi ini menjadi puncak kehancurannya karena banyak perpustakaan-perpustakaan besar dibakar saat itu ya, sehingga banyak karya sastra hilang dan setelah itu ikut mati juga dengan banyaknya orang yang meninggal di masa itu. Dan ya, habis juga masa pemerintahan sekaligus era sastra Arab di masa Abbasiyah. Pindah berikutnya al-Asrul Khamis wal Asrul Wasit. Tadi kita bilang ada abad pertengahan untuk versi Islam ini ya. Adapun versi Eropa maka abad pertengahannya mencakup semua masa Islam ini, masa khilafah. Wa yashmalul asraini al-Mamluki wal Uthmani. Wa qad bada'a tadi dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah, berpindah kepemimpinan kepada 2 kerajaan ini, Mamluk dan Uthmani. Wa intaha bintiha'il hukmil Uthmani lil biladil Arabiyyah. Jadi mereka sudah hilang dari memimpin negara-negara Arab fi bidayatil qarni tsalits asyar al-hijri, abad ke-13 Hijriah. Mungkin sekitar Perang Dunia Pertama ya, atau mungkin sebelum itu. Di sekitar Perang Dunia Pertama, karena Ottoman atau Turki Utsmani ikut di dalam Perang Dunia Pertama, dan itu menjadi salah satu, ketika mereka kalah Perang Dunia, itu menjadi salah satu juga penyebab runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Wa dhuhuri ba'dil harakatil islahiyah, muncul mulai gerakan-gerakan reformasi, terutama ini kaitannya dengan melawan penjajahan, banyaknya ya, penjajahan yang tersebar di banyak negara-negara Islam. Ini yang dikaitkan dengan al-harakatul islahiyah, banyak kaitannya dengan melawan penjajahan dan juga pembersihan Islam
dari hal-hal yang bukan dari bagian Islam, kesyirikan, kebid'ahan, kekhurafatan, dan lain-lain. العصر السادس هو العصر الحديث وهو العصر الحاضر نحن الآن. الحديث يعني modern. وقد بدأ بظهور بعض الحركات الإصلاحية, tadi ya gerakan reformasi. Dan ini mulai di awal abad ke-13 Hijriah, berarti sekitar 200-an tahun yang lalu atau 100-an tahun yang mulai dari tahun 1900-an atau mungkin sebelumnya ya. Kalau awal abad ke-13 berarti ya tahun 1800-an, itu pertengahan 1800-an mungkin sudah masuk kategori itu ya. Wa bidayatu kulli 'asrin wa nihayatuhu laysat muhaddadatan tahdidan daqiqan. Tadi sudah kita bahas kata tahdid. Jadi tahun tadi itu enggak mesti saklek seperti yang disebutkan. Ya, laysat muhaddadatan tahdidan daqiqan, enggak sebenarnya dibilang pasti di tahun itu berakhir, enggak juga. Nama huwa tahdidun taqribi. Ini hanya pendekatan aja, hanya prediksi, perkiraan lah. Wudi'a li ma'rifati taghayyur alladhi yahduth fil adab li taghayyuri siyasah wal mujtama'. Tadi sudah bilang ya, perubahan politik dan masyarakat ini berpengaruh kepada karya yang muncul di masa itu. Seperti sederhananya dengan relate di zaman kita ketika COVID-19, maka pembicaraan orang semuanya berkaitan dengan COVID-19. Atau yang sedang terjadi sekarang di Gaza, maka orang-orang berbicara tentang Gaza. Nah, itu juga yang terjadi. Pengaruh kehidupan nyata, real life di masyarakat, itu berpengaruh kepada karya sastra yang ada. Taib. Kita sudah setengah jam ya, dan kita mau habis dari materinya, kita langsung masuk kepada latihan. Dan perkiraannya seperti itu teman-teman ya. Yani na'khudh nisfu sa'ah fi al-mabahith ad-durus, thumma nisfu sa'ah fi at-tadribat. Perkiraannya laisa tahdidan daqiqan wa innama hadha tahdid taqribi. Perkiraannya kira-kira gitu. An-nusus, ya, pembahasan yang berikutnya an-nusus tadi yang dimaksud adalah teks, ini yang dimaksud adalah mukhtarat, pilihan-pilihan karya yang kita pilih. Minan nathar wa syi'r, tadi sudah kita belajar dua jenis ini. Qalaha udaba mukhtalifun. Para ahli sastra, para sastrawan dari berbagai masa telah mengucapkannya dalam berbagai topik, mawdu'atin muta'addidah. Tadi kita belajar muta'addidah ay katsirah, lahu anwa' mutanawwi'ah. Bisa kita sebut juga mutanawwi'ah. Baik, nabda bitadribat at-tadribul awal. Teman-teman bisa menjawab ini tinggal disesuaikan dengan teks yang ada di buku. Nah, alhamdulillah di sini saya sudah tampilkan semua, ada kunci jawabannya di sini ya. Ajib bi ijaz. Ijaz berarti singkat, amma ya'ti. Mal adabu bi ma'nahu al-'am. At-tamattu' bil akhlaqil karimah. Selesai, ijaz namanya ya. Singkat aja, nggak usah disebut semua. Min as-sidqi wal amanah, sebutkan semua. Akhlak ya kepanjangan, cukup begini. Mal adabu bi ma'nahul khas, tadi kita belajar ya, al kalamul jamilul baligh al mu'athir fid nafs. Ini harus dihafal, dan cara menghafalnya dengan membagi dia menjadi beberapa syarat. Tadi kita belajar ya, al kalamul jamil syarat pertama, al baligh syarat kedua, al mu'athir fid nafs, tiga syarat ini. Taib, syurutuhu alfadhuhu jamilah. Ini al kalamul jamil ya. Ma'anihi jayidah, maksudnya baligh tadi. Walahu ta'thir fi nafs, al-mu'athir fi nafs. Oke, faham ya? Ma ta'rifu an-nathar. Ta'rif, tadi kita belajar al-kalamul jamil alladhi laysa lahu waznun wala qafiyah. Wa ma huwa syi'r? Didduhu, lawannya apa? Al-kalamul jamil alladhi lahu waznun wa qafiyah. Atau enggak usah pakai kata jamil tadi ya. Udhkur ba'da mawdu'atih, maksudnya aghrad asy-syi'r, tujuan-tujuannya apa tadi? Al-wasf, ada al-madh, al-hija, ar-ritha, apalagi tadi al-hikmah dan seterusnya. Min ayyi anwa'il adab al-khutbah wal wasiyah, an-nathar aw asy-syi'r? An-nathar. Mal maqsud bi tarikhil adab? Ta'rifuhu ilmun yabhathu fi halil adab fi mukhtalif 'usurihi wa hayatil udaba' wa azminatihim ay zamanihim wa amkinatihim ay makanihim wa ma lahum min turath. Ini langsung saya rangkumkan dari, jadi saya membahasakan ulang dari definisi tadi supaya lebih singkat. Mal maqsud bin nusus? An-nusus mukhtarat minan nathar wasy-syi'r. Sebenarnya cukup di situ enggak apa-apa ya. Cukup di situ enggak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap seperti yang tadi ya. مختارات من النثر والشعر قالها أدباء مختلفون من عصور مختلفة في موضوعات مختلفة.
ثمانية متى بدأ العصر العباسي؟ سؤال. بدأ بقيام الدولة العباسية سنة 132 من الهجرة النبوية عليه الصلاة والسلام، على صاحبها الصلاة والسلام. طيب، التدريب الثاني املأ الفراغ في الجمل الآتية بما يناسبه من الكلمات التالية. Jadi kita letakkan kata ini di titik-titik kosong. Khalat hadhil qasidah minal ma'ani al-mu'athirah. Khalat ini kosong ya. Qasidah ini tidak mengandung makna-makna yang mengena ke hati. Enggak ada. Itsnain, yanbaghi an yattasif al-adibu bil akhlaqil karimah. Thalatha, ba'dul khutabi dhatu ta'thirin qawi. Sebagian khutbah itu punya pengaruh yang kuat. Arba'a lisy-syi'ri makanatun fi kulli 'asrin minal 'usur. Khamsah, نقطة الإنسان بالأخلاق الكريمة يجعله محبوبا. ماذا؟ الجواب تمتع الإنسان أي اتصاف الإنسان. Seorang manusia mensifati dirinya. ستة يتصف ماذا؟ شعر بعض الشعراء بالقوة. Sebagian syair itu mengandung sifat kuat. Kuat ya. سبعة انتهت الخلافة العباسية بغزو المغول لبغداد. ثمانية، ما الجواب؟ ثمانية، المعاني الجيدة من شروط الأدب الجيد. تسعة، كرمت الدولة المشهورين الأدباء المشهورين. ما شاء الله. التدريب الثالث، هات مفرد الجموع التي تحتها خط في الجمل التالية. رقم واحد، خلت القصيدة من المعاني. Ini jama' ya. Suruh datangkan هات المفرد. ما مفرد المعاني؟ المعنى المؤثرة. والألفاظ، اللفظ. اثنين، قام الأدباء بشرح أفكارهم. ما مفرد الأدباء؟ الأديب. ثلاثة، يختلف الأدباء باختلاف العصور. العصر. يقضي الباحثون معظم أوقاتهم بين الكتب. الباحث. لا تقاس النصوص بطولها وإنما تقاس بتأثيرها. Tidak dinilai suatu karya itu dari panjangnya dia, tapi dinilai dari kualitas pengaruhnya, dampaknya. Walaupun dia kata yang pendek. An-nusus, ma mufradun nusus? An-nas, pakai tasydid ya. An-nas. Sittah, qamat fi bidayatil qarni tsalitsa asyar al-hijri. Ini tetap di sini dia mabni 'ala al-fath ya, karena dia bilangan belasan. Al-tsalitsa asyar, walaupun di sini al-qarni. Al-hijri harakatun islahiyatun. Harakat al-harakah. Atau sini enggak pakai alif lam ya, harakah. Maaf salah ini ya. Sab'ah, ishtaharatil qasaidu fil 'asr al-jahili bi jamaliha wa quwwatiha. Al-qasidah. Alhamdulillah. Teman-teman kalau mungkin tulisannya kurang besar, kalau pakai HP mungkin kekecilan ya. Mohon maaf. Tapi bisa di zoom, diperbesar kayaknya. Kalau di nonton itu bisa diperbesar. طيب التدريب الثالث ضع سؤالا لكل جواب مما يأتي. Ini adalah jawaban, kita buat pertanyaan. الذي يقول كلاما جميلا فصيحا مؤثرا يسمى بليغا. Teman-teman bisa karang pertanyaannya dengan banyak hal. Jadi yang saya sebutkan di sini bukan kunci jawaban pasti. Maksudnya nggak selalu harus begini. Pertanyaannya bebas, yang penting jawabannya itu tadi. Manil ladzi yusamma balighan? Ini kepanjangan sebenarnya. Atau manil baligh bisa juga. Man huwal baligh? Atau yusamma biman? Yusamma biman? Atau yusamma bimadza? Orang yang seperti ini disebut dengan apa? Bisa juga ya. Ma'anil mawdu' hiya afkaruhu allati yashtamilu 'alayha. Mal murad bi ma'anil mawdu'?
ثلاثة كثر غزو بعض القبائل لبعض في العصر الجاهلي اذكر من خصائص العصر الجاهلي. Ini diantara khasais. Apa khasais? Karakteristik, keistimewaan atau hal ciri-ciri khas dari zaman jahiliyah. Banyak peperangan antar kabilah. Oh, tadi kayaknya belum disebut ya khasaisnya. Belum ini kayaknya ya. Pembahasannya nggak ada di situ ya. Nanti padahal harusnya ini. Bukan di materi ini. أربعة قام الإسلام بحركة إصلاحية عظيمة قضت على الفساد الذي انتشر في العصر الجاهلي. Pikir, apa kira-kira pertanyaannya? ماذا قام الإسلام عند أول ظهوره. Teman-teman kalau memang mau bagus ya, saya sarankan jangan nunggu jawaban dari saya. Jadi ketika tadi masuk di tadribat, udah mau masuk latihan, teman-teman kerjakan dulu tuh. Dikerjakan dulu, setelah selesai dikerjakan, baru play lagi video ini, ditonton lagi, dilanjutkan, dan dikoreksi jawabannya. Benar atau enggak jawaban saya, cocok atau enggak. Madza qama al-Islamu 'inda awwali dhuhurihi. Ini bukan harakah islahiyah fil 'asr al-hadits, bukan ya, dimaksud ya. Khamsa, intaha 'asru sadr al-Islam bintihai 'asr al-khulafa' ar-rasyidin. Mata intaha 'asru sadr al-Islam? Atau bimadza intaha? Bisa juga ya. ستة تبدأ العصور الأدبية بالعصر الجاهلي وتنتهي بالعصر الحديث. Ini saja. متى تبدأ العصور الأدبية العربية ومتى تنتهي. سبعة دواوين الشعر هي التي تجمع شعر الشعراء. ما المراد بدواوين الشعر؟ ثمانية يتأثر الأدب بالتغيرات السياسية والاجتماعية. بما يتأثر الأدب. Nah, kalau ma di sini bertemu dengan huruf jar seperti ini ya, maka peraturannya ma-nya ini tidak dipanjangkan, alifnya dibuang. Bima. Amma yatasaalun, ketemu an huruf jar ketemu dengan ma. Bukan dibaca amma, enggak. Amma yatasa dipendekkan huruf mimnya. At-tadribul khamis, rattibil usur al-adabiyyah at-taliyah tartiban zamaniyan, sesuai dengan zaman ya. Sahihan, urutkan. Al-awwal madza? العصر الجاهلي. الثاني عصر صدر الإسلام. الثالث العصر الأموي. الرابع العصر العباسي. الخامس العصر الوسيط. السادس الأخير العصر الحديث. Oke. Setelah al-asr al-hadits apa Ustaz? Sekarang kita belum sampai, mungkin terakhir itu akhir zaman ya. Yang ketujuh ini akhir zaman, belum sampai situ mungkin. Nanti kalau sudah akhir itu terakhir akhir zaman insyaallah. التدريب السادس استعمل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة. Letakkan dalam kalimat ya. Ghazu, jadi invasi, serangan. Contoh dari saya, atau di sini saya ngambil dari alat tertentu ya untuk memberikan contoh dan saya koreksi. Ghazwul Mughuli li Baghdad hadama al-hadarah al-'azimah. Oke. Hadama, menghancurkan peradaban yang besar, peradaban Islam. Ishtarata al-mudiru ay yusallima at-taqrir qabla nihayat al-usbu'. Memberi syarat ya, ishtarata. Apa syaratnya? An yusallima ini ya. Kalimat yang datang setelah an ini. Zuhur. Salat zuhur tapi bukan itu maksudnya. Zuhur tampak. Kana li zuhurin najmi fis sama' ta'thirun kabirun 'alal fallahin. Para petani dulu banyak menggunakan perhitungan gerakan bintang sehingga tahu musim-musim dari pergerakan. Bukan untuk ramalan ya, bukan ramalan, tapi pergerakan musim itu ketahuan dari pergerakan bintang. Jadi bisa tahu kalender. Tahdid. Yajibu tahdid mawa'id al-ijtima'at musbaqan li dhaman at-tanzim al-jayyid. Wajib ditentukan mawa'id al-ijtima'at. Jadwal meeting, jadwal rapat ya. Duluan. Agar bisa menjamin tanzim al-jayyid. Organisir manajemen yang bagus itu punya jadwal meeting yang jelas. Ada tahdidnya. Meeting kita rapat setiap hari ini, tanggal ini, jam ini. Nah, kalau sebuah lembaga atau organisasi nggak punya, ini berarti dia
manajemennya jelek. Malah bahas yang lain. Muta'addid, tadi muta'addid mutanawwi', lahu anwa' katsira. Tahtawi al-maktabatu ala majmu'atin muta'addidatin min al-kutub al-qayyimah. Oke, mathal. Mathal tadi kita tahu sebuah kata yang viral ya. Min al-mathal al-arabi al-mashhur jawwi' kalbaka yatba'ak. Ada ucapan pepatah yang terkenal di masa lalu, bikin lapar anjingmu, maka dia pasti akan nurut sama kamu. Karena dia lapar ya, nunggu makanan dari kita. Nah, ini ada kejadian. Kejadian itu terus diucapkan oleh seorang raja di Yaman, lalu kemudian dipakai oleh orang lain di momen yang mirip dengan momen yang dia alami. Nanti kita akan bahas tentang mathal secara khusus. Nahtaju ila ahdafin muhaddadatin, ini muhaddad ya. Nah, terkadang nggak harus bentuk mudzakkar, bisa juga muannats seperti yang saya lakukan di sini, mutaaddidah, muhaddadah. Nahtaju ila ahdafin muhaddadah li tahqiqin najahi fil mashru'. Mashru' artinya project. التدريب السابع ضع أمام كل عبارة في القائمة باء رقم الكلمة المناسبة لها في المعنى من القائمة ألف. Hubungkan aja ya, dihubungkan. الأول الشعر. أين الشعر؟ الشعر كلام له وزن وقافية ويؤثر في النفس. الرثاء ذكر محاسن الإنسان بعد موته. تاريخ الأداب ما نعرف به أسماء الأدباء وحياتهم وأدبهم. Nah, definisi yang ini teman-teman bisa pakai untuk jawaban yang tadi nanya, mal murad bi tarikhil adab, atau apa definisi tarikh al-adab, bisa pakai ini lebih ringkas ya. Biografinya, kehidupannya, dan juga karya-karyanya. Itu sejarah, ini maksud dengan sejarah sastra Arab. Al-usur al-adabiyah al-fatarat al-zamaniyah al-muayyanah li bidayati asrin adabi. 5. An-nathar kalamun la wazna lahu wa la qafiyah. Lawan dari syiar. Alhamdulillah selesai 1 dari 15 materi. Jadi teman-teman tonton ke depannya, ada 15 video, insya Allah khatam kitabnya dalam 15 video. Alhamdulillah cuman nggak nyampe 1 jam nih ya. Pas banget, berarti kalau teman-teman biasanya ngisi kuliah dengan murid-murid itu biasanya butuh waktu sekitar 50 menit satu pertemuan. Nah, kalau memang kesulitan bisa juga dibagi, ini saran buat teman-teman yang mengajarkan kitab ini, dibagi gimana pembahasannya di al-mabahath. Untuk satu liqa pertemuan saja, untuk mabhath saja. Pertemuan selanjutnya membahas tentang latihan-latihannya. Bisa juga pakai 2 pertemuan. Sehingga butuh 30 pertemuan. Nanti bisa diatur sendiri di kurikulum sekolah atau pondok pesantren atau kampusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang ada di Kuba Plus bisa tuliskan di kolom komentar video atau di forum untuk pertanyaan-pertanyaannya, insyaallah saya jawab di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.